Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini. Kita ketemu salah seorang sufi. Jadi beliau ini dikenal yang punya pandangan tasawuf yang coraknya itu akhlaki. Yaitu titik tekannya pada akhlak atau pada moralitas. Biasanya tasawuf akhlaki ini atau biasanya itu disebut juga sebagai tasawuf sunni yang orientasinya itu menekankan bagaimana seorang manusia yang itu memiliki akhlak yang akhlaknya itu sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu kan punya kebaikan-kebaikan yang kita kenal dalam nama-nama baik atau Asmaul Husna yang jumlahnya itu 99. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu maha pemurah dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sebagai titik orientasi yang dikejar tasawuf akhlaki. Jadi hari ini kita ayo membentuk akhlak, ayo kita menata perilaku kita. Jadi kalau teman-teman itu tambah ilmu atau tambahnya kebaikan yang dimiliki, tapi kok moralnya masih sama saja, atau akhlaknya itu pun juga masih sama saja, ya artinya ilmu yang kita dapatkan itu belum bisa ngefek pada diri kita, bahkan belum ngefek pada praksis kehidupan kita. Ya artinya ilmu yang kita miliki artinya representasinya itu nol. Harusnya apa? Semakin kita ilmunya bertambah, harusnya moralitas kita itu semakin naik derajat. Disitulah kita menjadi manusia yang memiliki nilai absolut. Jadi teman-teman mencari nilai yang absolut itu nggak usah kemana-mana. Nggak usah liburan ke Korea, liburan ke Andalusia, itu nggak. Melainkan apa? Ayo kita membangun diri kita, yaitu dengan cara menambah wawasan. Sebagaimana hari ini kita ketemu Junaid al-Baghdadi. Jadi sebagaimana tadi di awal, ajaran-ajaran beliau ini untuk membedakan tasawuf yang sifatnya itu falsafi. Jadi biasanya teman-teman, kayak tema-tema sebelumnya, kita kan pernah mengangkat Muhyiddin Ibnu Arabi. Kita pun juga pernah mengangkat Mansur Ibnu Al-Halaj. Itu adalah tasawuf yang sifatnya falsafi. Biasanya corak pemikirannya itu jelimet dan ribet. Kalau teman-teman itu benar nggak serius benar, yaitu sulit untuk kita pahami. Kenapa kok lahir tasawuf falsafi? Biasanya itu sufi-sufi yang itu backgroundnya itu di Persia. Jadi Persia itu zaman kuno punya keyakinan atau punya kepercayaan atau dalam bahasa lain itu punya agama kuno yang disebut itu Zoroastrianisme atau Zoroastan. Jadi Zoroastrianisme ini punya keyakinan bahwa Tuhan itu berupa cahaya.
Makanya orang-orang ini kalau menyembah Tuhan itu biasanya manifestasinya itu berupa cahaya, di antaranya itu adalah matahari. Mungkin teman-teman sudah mengenal ada suatu kaum, yaitu di Yaman, yang saat itu dikuasai oleh ratu, kalau nggak salah itu Ratu Bilqis, ya. Itu kan ada cerita di mana salah satu pasukan, yang itu pasukan berupa burung hudhud, yang itu dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi suatu ketika burung hudhud ini terbang, yang terbangnya itu melampaui batas wilayah kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, saat di suatu daerah itu, hudhud ini melihat ada kaum dan ada ratu yang semuanya itu menyembah matahari. Ini kan menunjukkan apa? Orang Zoroastrianisme ini meyakini bahwa Tuhannya itu berupa cahaya. Makanya mereka itu menyembah yang sifatnya itu cahaya, di antaranya adalah matahari. Dan agama ini punya pandangan di antara menyembahnya itu dengan api. Makanya dulu itu Persia itu kalau ada menara, ya, menara yang menjulang tinggi, biasanya di atasnya itu ada api. Jadi apinya ini disembah. Jadi teman-teman nggak boleh langsung menangkap secara tekstualis. Jadi api yang disembah itu bukan apinya. Kalau kita hanya berhenti di api, yaitu sebagaimana orang Islam yang itu menyembah Ka'bah. Jadi api yang disembah ini hanya sebagai alat, hanya sebagai manifestasi dari Tuhan yang besar yang itu memiliki cahaya pusat. Jadi api ini kan simbol cahaya. Dan karakternya api itu tidak pernah ke kiri, tidak pernah ke kanan, melainkan apa? Melainkan selalu ke atas. Ke atas itu maksudnya ingin selalu kembali pada pusat yang asal, yang itu sang pemilik cahaya. Jadi orang Zoroaster ini menyembah api, ini adalah sebagai sarana atau sebagai tawasul biar seorang hambanya itu terangkat ke langit dan itu kembali pada Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam apa? Yaitu ilaihi roji'un. Ayo kita kembali pada Tuhan sebagaimana orang Zoroaster. Jadi apa? Kenapa kok sebelumnya kita nggak sepakat, sebelumnya kita marah-marah, ya, kita menganggap mereka itu sesat dan lain sebagainya, ya karena kita nggak tahu. Kalau teman-teman belajar dulu, ternyata ada semiotik di balik itu atau makna-makna di balik simbol, ya kita sudah mengetahui, artinya kita nggak marah sebagaimana sebelumnya karena kita tidak mengetahui. Maka nanti ketika Islam menyebar luas, yang itu masuk Persia, lahirlah suatu studi yaitu tasawuf falsafi. Makanya ada istilah yaitu penyatuan antara seorang hamba dengan Tuhan, yang itu pernah diwakili oleh Mansur Ibnu Al-Halaj bahwa di dalam dirinya manusia itu ada ruh ketuhanan atau ada apa namanya lahutiyah. Jadi manusia kan punya nasut. Nasut ini adalah sebagai representasi kemanusiaan kita. Kita makan, kita punya nafsu, kita punya harapan. Kalau seandainya manusia itu bisa membunuh nasutnya, keinginannya, hasratnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Yang dimiliki manusia yang berupa harapan, hasrat, pasti tidak jauh dari yang namanya duniawi. Makanya itu harus dibunuh. Kalau nasutnya itu sudah selesai atau tidak ada di dalam diri manusia, maka yang ada nanti adalah lahut, yaitu ketuhanan, yang itu ketika Tuhan masuk ke dalam jiwanya seorang hamba, ketika jiwanya itu sudah siap untuk ditempati oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini jiwa kita masih ada nafsunya, masih ada gambar-gambar cewek atau gambarnya anaknya Pak Lurah, atau gambar-gambarnya perawan mana misalkan, ya Tuhan tidak akan bisa menempati jiwa kita karena jiwa kita masih ada kotoran-kotoranannya. Bahasanya kok bulat ya. Jadi itu makanya ayo kita tambah ilmu biar moral kita itu semakin etik,
semakin baik dan semakin indah. Nanti efeknya apa? Jiwa kita pun juga semakin indah. Kalau jiwa kita sudah semakin indah atau jiwa kita sudah bersih, maka yang terjadi nanti yang tinggal itulah hutiyah. Yaitu apa? Yaitu Tuhan menempati jiwa kita. Kalau Tuhan itu sudah menempati jiwa kita, maka apa yang kita lihat itu adalah penglihatannya Allah. Yang kita lakukan itu adalah yang dilakukan oleh Allah. Yang kita harapkan itu adalah harapannya Allah. Jadi manusianya sudah nggak ada. Walaupun secara fisik jasadnya itu masih ada, tapi apa yang ada di dalam diri, pikiran dan hatinya, semua hasrat-hasrat itu adalah hasrat yang dimiliki oleh Allah. Kalau teman-teman itu sudah masuk di wilayah itu, teman-teman sudah nggak ada rasa yang namanya takut dan cemas, ya. Jadi teman-teman hari ini kok ngaku, aku ini seorang wali loh ya, aku ini seorang sufi loh ya, tapi kok masih takut dengan urusan duniawi, takut diputus anaknya Pak Lurah, ya artinya itu belum sufi atau belum wali. Jadi salah satu karakternya seorang wali ketika dirinya itu tidak pusing terhadap masalah-masalah duniawi. Dan dirinya pun nggak ada kecemasan, nggak ada kekecewaan, apalagi urusan duniawi. Karena apa? Karena duniawi ini dianggap sesuatu yang levelnya itu di bawah kakinya. Yang mulanya itu duniawi itu ada di depan matanya, bahkan ada di atas kepalanya, sekarang dunia itu ada di bawah kakinya. Sekarang dunia sudah tunduk pada seorang wali atau seorang sufi. Jadi itu ya, kalau teman-teman tadi mengaku, aku ini wali loh ya, karomahku itu bisa terbang, bisa sholat di atas laut, bisa sholat di atas pohon pisang, tapi kok ketika diputus sama anaknya Pak Lurah, galunya minta ampun merasa dunia sudah selesai, ya artinya itu bukan wali, artinya ya seorang hamba sebagaimana kita hari ini. Oke, itu ya. Dan nanti ada juga tasawuf yang sifatnya sunni atau yang orientasinya itu ke akhlak. Oke, kita hari ini ketemu Junaid al-Baghdadi. Jadi beliau ini lahir tepatnya 210 Hijriah. Dan nama lengkapnya beliau ini Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad. Ya. Jadi kenapa kok beliau ini dipanggil Baghdadi? Ya karena beliau seorang ulama besar, seorang sufi besar yang itu tinggal di Baghdad. Jadi beliau ini memang lahirnya di Baghdad, dewasa di Baghdad, yang nanti meninggalnya pun juga di Baghdad. Tapi ada juga yang meriwayatkan orang tuanya atau nasabnya beliau ini asli orang Persia. Jadi ayah dan ibunya itu asli Persia, yang itu nanti migrasi ke Baghdad, saat di Baghdad itu menjadi seorang pedagang. Jadi kabarnya itu ayahnya kerja sebagai seorang kaca, seorang tukang kaca atau sebagai seorang tukang keramik. Nanti pun juga kabarnya Al-Baghdadi ini pun juga melanjutkan bisnis ayahnya, yaitu tadi, yaitu sebagai seorang tukang kaca. Jadi jangan salah teman-teman membayangkan kalau seorang sufi itu sibuk zikir, sibuk di masjid, sibuk uzlah, atau sibuk menenangkan dirinya di tengah hutan. Enggak, tidak seperti halnya Al-Baghdadi. Beliau seorang ulama dan seorang sufi, tapi beliau pun juga bisnis, beliau pun juga bekerja, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Itu sedikit dari kehidupannya beliau. Nanti guru-gurunya beliau ini banyak. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya. Oke, hari ini coba kita lihat apa saja yang itu menjadi gagasan-gagasan Junaid al-Baghdadi yang hari ini kita fokus ke tasawuf akhlaki. Oke, kita lihat dulu apa itu sih tasawuf.
Jadi katanya Junaid al-Baghdadi, tasawuf itu adalah ketika Allah itu mematikanmu atau menjauhkanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya Allah. Jadi ketika kita masuk ke dalam sufi atau seorang sufi, dirinya itu sudah hilang. Dirinya itu sudah dimatikan oleh Allah. Hasratnya itu sudah enggak ada. Keinginan-keinginan pada duniawi pun sudah tidak ada. Karena apa? Karena hasratnya atau jiwanya itu sudah dimatikan oleh Allah. Sekarang dia hidupnya itu di dalam Allah. Hidupnya itu sudah bertemu Allah. Makanya apa? Makanya dalam rotasi hidup manusia atau seorang hamba, hidupnya itu harus ilaihi roji'un. Kita proses menuju ke Allah. Nah, proses menuju ke Allah ini sebenarnya Allah itu ingin hambanya itu ayo kamu semua itu kembali kepada saya. Karena apa? Karena asal muasal kamu semua itu adalah dari saya, yaitu dari Allah. Mungkin kita hari ini sibuk dengan kesiswaan kita atau kemahasiswaan kita, sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan lain sebagainya. Kita mengejar yang itu sesuatu yang nggak penting. Kita mengejar yang itu sesuatu, tapi kita nggak sadar kalau yang kita kejar itu sifatnya sementara. Ya, kadang pun juga kita tertipu di situ. Karena apa? Karena urusan duniawi yang sifatnya itu nggak jelas. Kayak teman-teman, itu kan sering ketipu melihat cewek-cewek yang ada di Facebook, di IG, kelihatannya kan cantik. Kelihatannya pun anggun, ya. Matanya berbinar dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika teman-teman ini ngajak ketemuan. Saat ketemuan kok wajahnya tidak secantik wajah yang ada di IG. Artinya apa? Artinya kita tertipu pada sesuatu yang sifatnya duniawi, ya. Karena mungkin kita sibuk pada urusan-urusan yang nggak penting, ya akhirnya apa? Akhirnya kita lupa kembali kepada Allah. Akhirnya kita tidak bisa benar-benar menjadi seorang hamba. Padahal Allah itu pingin, ayo kamu semua itu kembali kepada saya, kepada Tuhan. Makanya apa? Ketika Tuhan itu mematikan jiwa kita atau mematikan diri kita, akhirnya apa? Yang nanti kita itu hidup yang itu di dalamnya Allah. Ya, kalau kita sudah hidup di dalamnya Allah, apa-apa yang kita inginkan pasti apa? Pasti akan dikabulkan oleh Allah karena kita itu sudah menjadi miliknya Allah. Nanti kalau sudah hidup di dalamnya Allah, ini seorang hamba yang itu sudah mencintai Allah, Allah pun juga sudah mencintai hambanya. Bahkan katanya Syekh Abdul Qadir, jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita hidup di dunia, Allah itu sudah mencintai hambanya yang itu sifatnya masih ruh, sifatnya itu belum materi. Allah itu sudah cinta sama hambanya. Walaupun kita itu belum dewasa, belum lahir di dunia, Allah itu sudah lama cinta sama kita. Ya, sebagaimana tadi, kita sibuk dengan cinta-cintaan anaknya Pak Lurah, kita sibuk dengan cinta-cintaan yang sifatnya nggak pasti. Akhirnya apa? Akhirnya cintanya Allah itu selalu bertepuk sebelah tangan, dan kita nggak sadar. Ya, makanya apa? Setiap hari kan kita selalu dipanggil oleh Allah. Ya, manggilnya dengan apa? Yaitu dengan azan. Jadi azan itu sebenarnya Allah ingin bilang, ayo kembali pada saya, ayo ilaihi roji'un. Biar apa? Biar hambanya itu menyatu pada Allah, kembali pada Allah. Mungkin Allah itu saking sangat rindunya atau saking sangat cintanya, hingga apa? Hingga setiap hari Allah itu memanggil kita sampai jumlahnya itu 5 kali. Bahkan saat Allah memanggil kita, kita kan terkalahkan dengan YouTube, kita kalah dengan yang namanya WA-an, kalah dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan lain sebagainya. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita nggak bisa hidup di dalamnya Allah. Itu ya. Dan katanya beliau apa? Tasawuf itu ketika seorang hamba ma'rifatullah. Ya, sehingga apa?
Sehingga hubungan seorang hamba itu tidak lagi dengan perantara, melainkan apa? Melainkan hubungannya itu sudah tidak dengan perantara, hubungannya itu langsung. Karena apa? Karena seorang hambanya itu sudah mengenal Allah yang sejati. Kenapa kok hari ini kita hubungannya dengan Allah melalui perantara-perantara dan lain sebagainya? Ada kan pengen kembali pada Allah, pengen menuju Allah lewat yang namanya kuburan misalkan, lewat yang namanya orang soleh dan lain sebagainya. Ini mungkin kalau meminjam katanya Al-Baghdadi, mungkin seorang hambanya itu belum mengenal Allah yang sebenarnya. Tapi ketika seorang hamba mengenal Allah yang sebenarnya, hubungannya itu sudah hubungan yang tidak dengan perantara. Hubungannya itu langsung dengan Allah, karena hambanya itu sudah mengetahui Allah yang sebenarnya. Ya, bukan Allah yang ada di konsep kita, bukan Allah yang ada di istilah-istilah buku, bukan Allah yang menurut para filosof-filosof itu enggak, melainkan apa? Melainkan Allah yang itu tanpa ini dan tanpa itu. Jadi gambarannya apa? Kayak teman-teman itu loh, kalau belum mengenal presiden, ingin ketemu presiden itu kan harus lewat surat, lewat orang dalam, ya, lewat gubernur mungkin, atau lewat menterinya dan lain sebagainya. Kita untuk ketemu presiden harus dengan perantara-perantara. Ya, kadang perantara-perantara ini kadang pun juga tidak bisa menyampaikan niat kita atau hajat kita yang itu pengen ketemu presiden, ya. Akhirnya ya kita nggak ketemu presiden. Berbeda kalau kita itu sudah mengenal presiden. Kita tidak butuh gubernur, kita tidak butuh menteri-menterinya. Kita langsung saja mendatangi presiden. Karena antara presiden dengan diri kita yang mungkin sebagai warga negara itu sudah mengenal. Jadi apa? Untuk biar kita bisa ketemu presiden, kita harus mengenali presiden. Karena apa? Karena jauh-jauh hari, sebagaimana tadi, Allah itu sudah mengenal kita. Masa Allah nggak mengenal kita kan ya lucu. Karena kita itu yang menciptakan Tuhan. Hanya diri kita saja yang itu lupa dengan Tuhan. Hanya diri kita yang itu tidak mengetahui Tuhan. Sekaligus apa? Kita itu harus merasa tidak memiliki apapun, juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali kita dimiliki oleh Allah. Titik misalkan, ya. Jadi teman-teman hari ini kok misalkan aku ini miliknya anaknya Pak Lurah, aku memiliki ini dan memiliki itu dan lain sebagainya. Kita kan hari ini kan sibuk dengan hal kepemilikan. Oh, aku punya mobil, aku punya punya rumah misalkan, aku punya jabatan dan lain sebagainya, dan aku ini miliknya ini, aku pun juga miliknya bos ini dan lain sebagainya. Kita kan sibuk di situ. Kalau teman-teman itu sudah bisa meniadakan antara aku memiliki ini dan aku dimiliki oleh ini, kalau sudah meniadakan itu semuanya, akhirnya kita itu orang yang otonom, orang yang itu hamba yang murni, ya, yang apa adanya, tanpa embel-embel memiliki atau dimiliki oleh orang lain. Hanya yang memiliki kita itu hanya Allah, dan Allah itu yang memiliki kita. Itulah yang disebut tasawuf. Jadi teman-teman, kalau ingin masuk tasawuf, ya tadi harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah yang sebenarnya, bukan Allah yang dalam konsep, bukan Allah yang dalam teori. Kalau bisa demikian, teman-teman itu bisa berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Sekaligus apa? Teman-teman jangan merasa memiliki ini dan itu. Teman-teman pun jangan merasa dimiliki oleh orang lain atau ini dan lain sebagainya. Tapi apa? Hanya Allah yang memiliki diri kita, hanya Allah yang menguasai jiwa kita. Baru teman-teman itu seorang sufi. Ada juga yaitu salah satu muridnya Junaid al-Baghdadi, namanya itu Said Hawa. Jadi Said Hawa ini pernah mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh gurunya.
Jadi Said ini mengatakan, kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang kami senangi. Maksudnya apa? Jalan tasawuf itu bukan jalan dialektika, bukan jalan konsep, melainkan apa? Tasawuf itu adalah persoalan rasa, persoalan ahwal atau kondisi yang ada di dalam jiwa kita. Kayak saya misalkan seakan-akan kok pinter sekali ngomong tasawuf ya, seakan-akan menguasai banget, tiba-tiba teman-teman menganggap, oh orangnya ini sudah sufi. Belum, saya masih biasa orang awam sebagaimana orang yang lain. Bahkan mungkin level saya pun ada di bawahnya teman-teman. Jadi apa? Seorang sufi atau ilmu tasawuf itu bukan logika, bukan dialektika. Misalkan seandainya teman-teman punya teman yang lain, ahli dalam bidang tasawuf, mengetahui pemikirannya Syekh Abdul Qadir, Mansur Al-Halad, misalkan Muhyiddin Ibnu Arabi, menguasai semuanya. Belum tentu dirinya itu seorang sufi, ya. Orang yang itu menguasai ilmu tasawuf bukan berarti dirinya pun juga seorang sufi, itu adalah wilayah yang berbeda. Menguasai itu hanya sebatas ilmu, sebatas teori, ya. Sedangkan tasawuf itu adalah kondisi jiwa, kondisi ahwal yang itu dialami oleh seorang sufi. Makanya banyak sufi yang itu tidak begitu paham tentang ilmu-ilmu tasawuf, tapi dirinya itu seorang sufi. Tapi yang lebih matang kalau kita meminjam kacamatanya Mula Sadra atau Suhrawardi Ibnu Al-Maktul, seorang sufi yang sejati itu adalah orang yang mengetahui betul, menguasai ilmu-ilmu tasawuf, dan sekaligus dirinya pun juga seorang sufi. Itu yang lebih sejati daripada apa? Daripada tidak mengetahui ilmu tasawuf tapi dirinya seorang sufi. Tapi yang lebih parah lagi, menguasai ilmu tasawuf tapi dirinya bukan seorang sufi. Jadi itu ya, wilayah tasawuf bukan wilayah kata-kata, bukan wilayah dialektika, tapi wilayah rasa. Kayak teman-teman hari ini menguasai banget apa itu cinta. Teori cinta dikuasai. Istilah-istilah cinta dari para filosof pun juga menguasai. Tapi yang menjadi persoalan, teman-teman itu belum merasakan jatuh cinta. Artinya teman-teman itu nggak tahu apa-apa tentang cinta. Jadi walaupun tadi seorang sufi nggak begitu paham tentang tasawuf, tapi dirinya seorang sufi, hakikatnya dia mengetahui betul apa itu dunia sufi. Oke, itu ya. Itu tasawuf dalam perspektifnya Junaid Al-Baghdadi. Oke, kita lanjutkan. Beliau pun ada beberapa yang itu menjadi ajaran tasawufnya. Jadi yang pertama apa? Beliau ini mengajarkan seorang tasawuf itu harus berpegang pada tauhid, yaitu mengisahkan Allah yang itu dengan sempurna. Coba teman-teman dicek keesaannya Allah itu sudah sempurna atau belum. Jangan-jangan kayak tadi, yang kita yakini ternyata itu adalah konsep kita tentang Tuhan. Yang kita esakan ternyata adalah Allah yang itu hanya sebatas istilah misalkan. Loh, itu bukanlah Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu bukan ranah konsep, bukan ranah istilah, melainkan apa? Melainkan ranah yang bukan konsep dan bukan istilah. Makanya beliau ini mewanti-wanti ajarannya beliau, syarat pertama harus mengesahkan Allah yang itu keesaan yang murni, ya, bukan yang sifatnya politeistik, bukan sifatnya itu apalagi dinamisme atau animisme yang meyakini ada banyak Tuhan atau ada kekuatan-kekuatan di balik benda-benda. Lalu kita menganggap itu adalah kekuatan yang
sama dengan kekuatannya Tuhan. Kalau kita masih ada demikian, ya kita belum mengesahkan Allah secara sempurna. Karena apa? Kekuatannya Allah itu melebihi kekuatan yang itu dimiliki oleh makhluknya, apalagi benda-benda yang ada di alam semesta. Misalnya kayak teman-teman yang punya gaman atau punya keris, wah, kemudian meyakini kerisnya ini kalau malam Jumat itu bisa terbang, misalkan. Kerisnya itu kalau malam Senin itu bisa berubah, nanti kalau malam Selasa itu bisa panjang dan lain sebagainya. Itu punya keyakinan demikian. Ya artinya apa? Ada keyakinan-keyakinan kita yang itu malah mengotori keyakinan kita pada Tuhan. Makanya step pertama, beliau ini mengajak, ayo kita lebih dahulu mengesahkan Allah yang sebenar-benarnya. Yang kedua apa? Ayo kita meninggalkan sifat-sifat buruk kita, baik itu perilaku maupun keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwa kita. Ya, mungkin moral kita itu sudah bagus, mungkin perilaku kita itu sudah baik, hubungan kita sama manusia mungkin pun juga sudah baik. Tapi kok di dalam jiwa kita masih ada keburukan, ada kebencian, misalkan ada egoistik, pengen menang sendiri, dan lain sebagainya, ya artinya masih ada sifat-sifat buruk yang itu ada di dalam diri kita. Kalau jiwa kita itu belum bersih atau belum murni, yaitu nanti manifestasinya pada perilaku kita, ya. Jadi perilaku kita itu bagaimana, warnanya seperti apa, itu tergantung apa yang ada di dalam jiwa kita. Makanya apa? Gambarannya itu seperti kendil. Jadi kendil kok isinya air putih, yang keluar pun juga air putih. Kalau kendil kok isinya itu misalnya kopi, yang keluar itu adalah air kopi. Sebagaimana manusia, yang keluar itu kok baik-baik, ya artinya di dalam diri kita isinya baik-baik. Tapi kok kadang mulut kita mengucapkan nama-nama binatang, ya, mengucapkan nama-nama yang tidak etis dan lain sebagainya, itu sebagai tanda bahwa di dalam diri kita pun juga masih ada titik-titik hitam atau kotoran-kotoran. Nah, itulah yang menurut Junaid al-Baghdadi, ya, sebelum kita masuk tasawuf, jangan lupa keesaan kita harus sempurna. Kemudian apa? Ayo kita memperbaiki diri menjadi orang yang mulia. Perilakunya harus etik, perilakunya harus baik. Yang ketiga apa? Ayo kita memurnikan hati, sekaligus kita harus punya hubungan yang baik sesama manusia. Kalau teman-teman hari ini mengakui orang soleh itu kan orang yang punya hubungan baik dengan Allah, atau kedudukannya itu dekat sama Allah. Tapi di sisi yang lain, hubungannya dengan sesama manusia kok jelek, artinya itu sebagai jawaban hubungannya dengan Allah itu masih ada yang jelek. Ya, harusnya apa? Kalau hubungan kita secara vertikal itu sudah bagus, secara tidak langsung hubungan kita secara horizontal itu pun juga bagus. Ya, makanya apa? Di balik kita orang soleh, kita pun juga soleh secara sosial. Itu kan katanya Gusmus, ya. Jadi kita di alam sosial, hubungan sesama manusia, hubungan kita atau perilaku kita pun juga harus soleh. Kita harus bisa memanusiakan sesama manusia. Kita harus bisa memuliakan saudara-saudara kita, seagama kita, seiman yang itu sama dengan keimanan kita. Jadi tidak hanya sebatas hubungan baik yang itu secara vertikal saja. Tapi apa? Horizontal pun juga harus baik. Kalau teman-teman hari ini mengaku mencintai Tuhan, tapi kok masih ada kebencian pada makhluk-makhluk yang lain atau sesama manusia, artinya cinta kita itu palsu. Atau pengakuan cinta kita pada Tuhan itu bohong. Harusnya apa? Kalau kita mencintai Tuhan, harusnya kita pun juga mencintai apa yang itu dicintai oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan itu mencintai semua makhluknya, mencintai semua yang ada di alam semesta ini. Artinya apa?
Kalau kita mencintai Tuhan, kita pun juga harus mencintai makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, karena semuanya itu adalah yang menciptakan itu adalah Tuhan. Ya, jadi teman-teman, mengaku seorang wali tapi hubungannya itu jelek sesama manusia, artinya dia bukan wali. Ini nanti akan dijelaskan oleh Junaid al-Baghdadi. Jadi kayak itu loh, kita kan sering melihat ada seorang orang soleh, ya, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, ya, tapi masih mendiskriminasikan saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya. Ada tetangganya yang nggak makan, nggak dipedulikan. Ada tetangganya yang butuh bantuan, nggak dipedulikan. Loh, tapi tahajudnya itu semalam suntuk, ya. Tapi hubungannya dengan Allah itu baik, tapi kok secara sosial kok belum baik? Ya artinya hubungan kita sama Allah mungkin belum murni. Mungkin tadi yang pertama, kita belum menauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, yang itu kita belum sempurna, kita belum tulus, ya. Mungkin ya ibadah kita formalitas, mungkin ibadah kita yang kita cari itu adalah nama di tengah sosial. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya efeknya hubungan kita sesama manusia pun juga bukan hubungan yang harmonis. Selanjutnya apa? Ajaran beliau yaitu memalingkan perhatian dari urusan duniawi, dan kita memfokuskan hidup yang itu sebagai urusan ukhrawi. Lalu ada pertanyaan, Mas, apakah duniawi itu enggak penting? Duniawi itu penting, tapi itu jangan dijadikan tujuan. Tujuan finalnya itu adalah Tuhan. Atau dalam bahasanya Junaid al-Baghdadi, tujuan yang paling hakiki itu adalah ukhrawi. Teman-teman mungkin belum bisa merasakan indahnya atau kebahagiaan ukhrawi itu seperti apa, ya kan? Ya akhirnya kita mencari kebahagiaan yang sifatnya itu duniawi, tapi kita nggak sadar kalau itu sifatnya hanya sementara. Ya, kadang pun juga kita kecewa dengan urusan-urusan duniawi. Duniawi tadi tetap penting, tapi itu hanya harus kita jadikan alat, jadikan kendaraan untuk agar kita bisa masuk ke wilayah ukhrawi. Itu kan ada seorang ulama, namanya itu Nasruddin Hoja. Kayak teman-teman itu misalkan mencari bukunya Nasruddin Hoja, itu di depannya ada gambar, ada sampulnya, di mana Nasruddin Hoja itu naik keledai. Naik keledainya itu bukan menghadap ke depan, melainkan menghadap ke belakang. Ini kan ada semiotiknya, ada semantiknya. Jadi semantik itu menggali makna-makna yang ada di simbol-simbol atau yang ada di benda-benda. Sebagaimana Nasruddin Hoja yang itu naik keledai tapi menghadap ke belakang, artinya apa? Artinya dunia itu jangan dijadikan arah kiblat. Artinya apa? Dunia itu jangan ditaruh di depan mata kita, melainkan dunia itu harus kita belakangi. Makanya beliau kan menghadapnya itu ke belakang. Kemudian apa? Keledai ini sebagai lambang dunia. Jadi kalau keledai sebagai lambang dunia, ya keledainya itu jangan kita angkat, melainkan kita tunggangi. Kita tunggangi sekaligus apa? Kita belakangi. Karena itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yaitu ukhrawi. Yaitu apa? Kembali pada Allah, ilaihi roji'un. Oke, itu ya. Dan beliau itu menegaskan, seorang sufi itu harus punya 3 amalan. Ya, kayak teman-teman itu kan punya amalan setiap maghrib membaca Yasin, membaca Waqiah, dan lain sebagainya. Tapi ajarannya beliau, amalannya seorang sufi setidaknya itu 3. Yang pertama apa? Yaitu melafalkan zikir. Zikir maksudnya apa? Mengingat Allah dengan kesadaran penuh. Kalau teman-teman itu mengucapkan subhanallah, sadarilah bahwa Allah itu maha suci.
Kalau teman-teman mengucapkan Allahu Akbar, sadarilah bahwa Allah itu maha besar. Allah itu kebesarannya melebihi kebesaran-kebesaran yang ada dan lain sebagainya. Artinya kita mengucapkan yang itu tidak hanya sebatas kalimat, melainkan atas kesadaran jiwa kita. Saya dulu itu pernah ternyata efeknya luar biasa. Pernah mengamalkan yaitu Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif yang maha lembut. Tujuannya saya simpel, yaitu apa? Agar jiwa saya itu lembut. Karena sadar dulu saya itu orang egois, orang ingin menang-menang sendiri, pengen pengen dianggap jagoan dan lain sebagainya, mudah marah, mudah jengkel dan lain sebagainya. Ya akhirnya mengamalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, biar jiwa kita itu lembut, tidak mudah marah, tidak egoistik. Mungkin teman-teman pun juga bisa menyontoh, misalkan teman-teman hari ini ingin menjadi manusia yang suci. Yo, ucapkan saja subhanallah, tapi tidak hanya sebatas pada ucapan, tidak sebatas berhenti pada tasbih, melainkan atas kesadaran kita. Yang kedua apa? Kita pun juga harus mempertahankan kegairahan kita dengan semangat yang tinggi. Ya, jadi gairah semangat yang itu apa? Ingin senantiasa selalu mendekat pada Tuhan. Kalau misalkan sehari saja kok jauh dengan Tuhan, rasanya hidup ini sudah nggak semangat. Rasanya hidup ini sudah nggak ada gairahnya. Yang ketiga apa? Ini yang nanti menjadi keunikannya beliau, ya. Seorang sufi atau orang yang masuk dunia tasawuf, orangnya itu harus melaksanakan syariat yang ketat, ya. Jadi kalau ada seorang sufi di mana dia mengakui sudah waliullah, sudah dekat sama Allah, tapi kok nggak mau melaksanakan syariat yang itu sebagai kewajibannya, hakikatnya dia itu adalah sufi yang zindik, sufi yang itu zindik. Masa ono sih sufi yang zindik? Kalau dia zindik ya berarti dia bukan sufi, gitu kan? Jadi ini nanti yang sangat terkenal sekali di mana beliau itu punya pandangan bahwa ya, bahwa syariat itu bisa bertemu loh dengan hakikat. Mungkin kita hari ini agak rancu, agak sulit untuk menemukan antara syariat dan hakikat. Kita kan hari ini membayangkan syariat ya syariat, hakikat ya hakikat, seakan-akan dua wilayah yang berbeda. Tapi bagi Junaid al-Baghdadi, beliau ini berhasil mempertemukan atau mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Jadi bagi beliau, orang yang itu masuk hakikat, dia harus selesai dulu wilayah syariat. Jadi syariatnya kok belum selesai, yo jangan main-main masuk ke hakikat. Tapi kok dia berusaha masuk ke hakikat, ya hakikatnya nanti akan rusak. Agar hakikatnya itu bisa benar-benar sempurna, step pertama dia harus sempurna dulu dalam wilayah syariat. Artinya apa? Kalau seorang sufi itu tadi tidak mau melaksanakan pelaksanaan yang itu sudah ditentukan oleh Tuhan, ya artinya dia bukan seorang sufi. Karena seorang sufi hakikatnya dia pun juga menghidupkan syariat, tidak meninggalkan syariat. Itu ya. Dan beliau ini apa? Jadi teman-teman, kalau ingin mengikuti ajaran tasawufnya Junaid al-Baghdadi, ya, beliau pun teman-teman harus apa? Harus hafal Al-Quran. Jadi katanya beliau, seluruh kebenaran yang ada, ilmu-ilmu yang ada, itu diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kok ada kebenaran-kebenaran yang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan kebenaran. Dan berbagai macam ilmu yang ada, yang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bukan dianggap sebagai ilmu. Jadi ini sebenarnya Junaid al-Baghdadi ingin mengatakan tasawufnya itu ajarannya yang itu dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Makanya beliau tadi di awal dikenal sebagai tasawuf sunni atau akhlaki, yang itu tidak mengingkari isi-isi tujuan-tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan Nas 2 ini sebagai ukuran segala ilmu yang ada. Kalau teman-teman itu ingin mengikuti tasawufnya beliau, syaratnya itu apa? Teman-teman harus hafal Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau teman-teman itu nggak hafal, ya jangan ikut. Ya, sekaligus apa? Harus belajar fikih, baru teman-teman itu boleh ikut, boleh boleh menjadi salah satu torekot yang itu torekotnya Junaid al-Baghdadi. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Beliau ini agak nggak suka dengan kalimat-kalimat yang itu pernah diucapkan oleh sufi yang sifatnya itu falsafi. Di antaranya sebagaimana ungkapannya Mansur Ibnu Al-Halaj, ya kan? Ana al-haq dan lain sebagainya. Aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah kebenaran dan lain sebagainya. Jadi beliau itu agak nggak setuju. Sekaligus beliau itu mengkritik ungkapan-ungkapan yang itu sifatnya itu apa? Tidak cocok ketika didengar oleh orang awam. Kenapa kok demikian? Karena ungkapan-ungkapan yang sifatnya itu tidak rasional, ya, itu hanya mengandung kontroversi di tengah masyarakat. Itu hanya menjadikan gaduh saja, tidak menjadikan masyarakat itu tenang. Jadi biasanya kan ada ungkapan-ungkapan yang itu tidak bisa dilogika, ya. Biasanya apa? Ungkapan-ungkapan itu lahir ketika seorang sufi itu mengalami ekstase, mengalami di mana kesadarannya itu hilang, yang ada itu hanya kesadaran Tuhan. Kalau itu kesadaran Tuhan, maka yang diucapkan itu adalah bukan si manusianya, melainkan Tuhan itu sendiri. Makanya kan ada kalimat ana al-haq, aku ini adalah Tuhan. Itu yang ngomong itu bukan Mansur al-Halaj, melainkan adalah Allah itu sendiri. Tapi bagi Junaid, beliau itu nggak setuju dengan ungkapan-ungkapan metafor yang itu menjadikan gaduh di tengah masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, tadi kan sedikit saya singgung masalah seorang sufi. Jadi beliau punya pandangan sendiri. Katanya Junaid apa? Seorang sufi itu tidak hanya sibuk di dalam masjid, tidak hanya sibuk uzlah, tidak hanya sibuk di kuburan misalkan kalau hari ini tidak sibuk mengasingkan dirinya di tengah hutan sehingga dirinya itu apa? Sehingga dirinya itu nggak bekerja. Dan beliau ini tidak menginginkan kalau ada seorang sufi yang itu kok hidupnya menggantungkan pemberian orang lain. Jadi hidupnya itu malah hanya menerima, tidak bisa memberi. Makanya beliau mengajak seorang sufi pun juga harus kerja. Jangan terlalu banyak berdiam diri di masjid, berdagang sebagaimana Junaid al-Baghdadi itu sendiri. Beliau kan tadi seorang pedagang yang itu kerjanya itu sebagai tukang kaca atau tukang keramik loh. Walaupun beliau seorang wali, seorang sufi, tapi beliau pun juga berdagang. Tapi kok ada seorang sufi kok nggak mau usaha, nggak mau bekerja, hidupnya kok menggantungkan dirinya pada orang lain, yaitu malah dianggap oleh beliau sebagai sifat yang sangat tercela. Karena kok sufi menggantungkan orang lain malah tidak menggantungkan pada Tuhan, itu kan lucu. Makanya apa? Sufi harus kerja, kalau bisa bisnis, kalau bisa punya perusahaan kalau hari ini. Kalau bisa pun juga membuat YouTube dan lain sebagainya, menjadi kreator YouTube, ya nggak ada soal. Ya, artinya jangan menggantungkan hidupnya pada sesama manusia, apalagi hanya sibuk zikir, sibuk di dalam masjid, lupa dengan kebutuhan rumah tangganya, lupa dengan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, kalau ada yang demikian, katanya beliau apa? Itu adalah sifat yang sangat tercela. Makanya harus kerja. Kalau nanti uangnya banyak, baru uangnya itu dibelanjakan di jalan Allah, membangun lembaga, membantu orang fakir miskin, membantu orang yang nggak mampu.
Ya, itu pandangan beliau. Selanjutnya apa? Seorang sufi itu sebagaimana bumi. Semua kotoran-kotoran itu dicampakkan kepadanya. Namun dirinya itu menumbuhkan kecuali tumbuhan yang baik. Ya, jadi seorang sufi walaupun hidup di dunia dan seluruh kejelekan-kejelekan itu dia terima, tapi seorang sufi ini bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan sebagaimana tumbuhan yang itu baik. Ya, jadi apa? Kenapa kok demikian? Ya karena seorang sufi ini jiwanya sudah bersih. Jiwanya itu sudah seperti mutiara. Jadi mutiara mau ditaruh dimanapun, mau ditaruh di got, ditaruh di kotoran-kotoran, kalau mutiara dia tetap mutiara. Ya, kalau dia mutiara, ya dia akan menumbuhkan atau memberikan manfaat yang itu baik-baik karena dirinya itu seperti halnya mutiara. Itulah seorang sufi. Seorang sufi pun juga sebagaimana bumi yang itu diinjak oleh orang soleh maupun orang munafik. Seorang sufi pun juga seperti mendung, bisa memayungi segala yang ada. Dan seorang sufi pun seperti hujan, yang dimana dia itu bisa mengairi segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi apa? Yang pertama tadi, sufi itu seperti halnya bumi. Walaupun bumi ini isinya orang macam-macam, ada orang jelek, ada orang soleh, ada orang yang baik, ada orang yang zalim, ya. Tapi bagi seorang sufi, dia itu tidak punya yang namanya rasa pilih kasih. Karena dirinya itu hidup sebagaimana bumi. Ya, semuanya itu diterima. Tidak pilih yang orang soleh saja, itu enggak, sebagaimana mendung. Ya, mendung itu kan enggak pilih kasih. Masa mendung ada itu hanya untuk orang kafir misalkan. Mendung itu ada hanya untuk orang zalim, itu kan enggak, melainkan untuk manusia yang ada. Sama seperti halnya hujan. Kita kan nggak pernah melihat hujan itu hanya untuk orang soleh saja. Nggak. Melainkan apa? Orang soleh, orang munafik, orang zalim, semuanya pun juga menerima hujan. Itulah sebagaimana seorang sufi. Tapi katanya Junaid al-Baghdadi, dicek ya, atau dicermati, jika seandainya engkau melihat seorang sufi yang itu hanya sibuk pada penampilan lahiriah, maka ketahuilah bahwa wujud batiniahnya itu rusak. Ya, jadi kalau ada orang soleh atau orang sufi atau mungkin pun juga seorang ulama hanya sibuk pada penampilan, hanya sibuk pada mobil, pada istri-istrinya, pada rumahnya, misalkan rumahnya kemarin lantainya 2, sekarang harus lantai 3, besoknya harus lantai 4, dan lain sebagainya. Hanya sibuk pada penampilan-penampilan lahiriah. Katanya beliau apa? Ketahuilah bahwa sebenarnya batinnya itu rusak. Ya, batinnya itu tercela. Karena hanya sibuk pada yang lahiriah-lahiriah saja. Itulah seorang sufi. Oke, baru kita masuk ke salah satu gagasan-gagasannya beliau yang sifatnya agak sufistik atau sifatnya agak mendalam. Oke, jadi beliau punya pandangan yaitu mitsak, alam mitsak yaitu alam perjanjian yang agung. Jadi di balik adanya alam dunia ini, itu ada alam yang disebut alam mitsak. Jadi alam ini adalah alam di mana manusia itu sebagai hambanya Tuhan yang itu murni apa adanya. Jadi di alam itu seorang hamba itu sudah meyakini dan sudah berjanji bahwa dirinya itu sudah beriman pada Tuhan. Makanya di Quran surat Al-A'raf itu ya, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Jadi apa? Bukankah aku ini Tuhanmu?
Jadi seorang hamba ini menjawab, benar, Engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Jadi sebelum kita hidup di dunia, ya, atau kita masih dalam alam yang itu mungkin alam ruh, alam yang bukan materi, kita itu sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Allah itu yang Maha Esa. Tapi nanti ketika kita lahir di dunia, kita itu sibuk pada wilayah-wilayah yang itu kadangkala mencemari atau mengotori ketauhidan kita. Loh, padahal kita dulu itu sudah berjanji kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kalau Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Beliau Junaid al-Baghdadi ini ingin menyadarkan kita. Maksudnya apa? Kita hidup di dunia ini jangan lupa kalau kita itu hambanya Allah, kalau kita itu nanti hidup yang itu kembali kepada Allah. Kita menyadari keberadaan kita yang itu sebagai primordialnya. Jadi kalau dalam kacamatanya orang Jawa itu ada istilah sangking paraning dumadi. Jadi kita sadar tujuan kita mau kemana, arah hidup kita pun juga arahnya kemana. Yang kita harapkan pun juga harapan apa. Jadi saking paraning dumadi ini sebagaimana Islam, yaitu apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dulu itu sudah bersama Allah, lalu kita terpisah, yang nanti kita itu kembali ke Allah. Itulah yang disebut primordial. Kita ada yang itu atas kesadaran kita, yang itu nanti kita akan kembali kepada Allah, karena jauh-jauh hari sebelum kita lahir, kita itu sudah berjanji di mana Allah itu adalah yang esa, yang kita sembah, ya. Makanya apa? Bala sahidna, kami menjadi saksi karena apa, seorang hambanya itu sudah mengatakan bahwa engkau itu adalah Tuhanku. Oke, itu ya. Kalau teman-teman itu sudah menyadari ini, ya, maka syahadat itu bukan lagi penyaksian seorang hamba pada Tuhan, melainkan apa? Allah sendiri yang menyaksikan keesaannya yang itu diperjalankan melalui diri hambanya. Jadi artinya apa? Kalau kita hidup dengan kesadaran kita ini, yang itu kesadaran bahwa saya dulu itu sudah berjanji pada Allah menjadi seorang hamba yang mengimani keesaan Tuhan. Ya, kalau kita sudah demikian, maka syahadat kita itu apa? Yaitu syahadat yang itu apa namanya bahasanya. Jadi syahadatnya itu penyaksian yang Allah langsung. Jadi Allah itu menggerakkan jiwa kita. Yang itu apa? Yang itu diperjalankan untuk kembali kepada Allah. Jadi kita itu nggak punya daya, kita nggak punya kekuatan. Kenapa kok kita berani melakukan ini, punya kekuatan ini? Ya karena itu dibantu oleh Allah. Ya, kalau kita bisa demikian, itulah nanti yang dikejar mati-matian oleh para sufi. Ya, jadi para sufi mengejar bagaimana dirinya atau kesadarannya itu hanyut. Ya, hanyut yang itu dalam suasana ketuhanan. Jadi dirinya yang itu sebagai seorang hamba, kesadarannya itu bukan kesadaran manusia, melainkan kesadaran Tuhan. Artinya apa? Kalau sudah berada pada kesadaran Tuhan, jiwanya itu sudah berada di kondisi awal, yaitu kondisi di mana waktu dia itu ada pada alam mitsak, waktu berjanji sama Allah sebagai Tuhannya. Itulah yang dikejar para sufi. Ya, dan itu kita dapatkan, kita nggak menunggu saat kita meninggal, nggak, kita di dunia pun juga bisa. Ya, jadi kita di dunia walaupun kita punya bisnis, kita punya kesibukan dan lain sebagainya, tapi kok apa namanya, diri kita ini sudah hanyut, kesadaran kita sudah hanyut, yang ada itu kesadaran Allah. Ya sudah, artinya kita itu sudah kembali kepada Allah sebagaimana kita itu ada di alam mitsak. Oke, itu ya.
Jadi Junaid al-Baghdadi ingin menyadarkan kita, lu kita hidup di dunia ini, jangan salah, dulu kita itu sudah menyatu pada Allah, kita sudah bersama dengan Allah. Hanya saja waktu kita di dunia, kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Makanya apa? Beliau ini mengajak, ayo kita jangan tertipu dengan hal-hal yang sepele. Kita jangan tertipu pada hal-hal yang konyol. Ayo kita harus kembali, kita harus ilaihi rojiun sebagaimana dulu yang kita itu sudah bersatu atau sudah bersama Allah. Makanya untuk agar bisa kita kembali ke alam mitsak, di antara jalannya apa? Ayo kita koreksi dulu tauhid kita. Ya, jadi katanya Junaid al-Baghdadi, tauhid itu ada 4. Ada tauhidnya orang awam. Jadi orang awam ini sudah mengesahkan Tuhan, ya, sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu-satunya yang harus disembah. Tapi orang awam ini masih ada kecemasan, masih ada ketakutan daya-daya yang itu selain Allah. Mungkin kalau kita karyawan, kita takut dengan bos kita misalkan. Kalau teman-teman misalkan seorang mahasiswa takut sama dosennya kalau nanti dikasih nilai D, dikasih nilai C, ya. Artinya kita menaruh daya-daya, kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini, ya, yang kekuatannya itu kita anggap sebagaimana sama dengan kekuatannya Tuhan, dan kita takut dengan kekuatan-kekuatan itu. Ya, kalau kita kok masih demikian, ya tauhid kita levelnya itu masih awam. Kita belum sempurna, kita belum takut 100%, yang itu hanya takut pada Allah. Kita masih takut kalau kita itu nanti demikian-demikian yang urusannya itu duniawi, urusannya itu sesama manusia. Itu levelnya orang awam. Kalau tauhidnya orang alim, ya orangnya ini takut yang itu tidak takut yang di luar dirinya. Kalau orang awam tadi, dia takut pada dirinya, sekaligus dia pun juga takut pada sesuatu daya-daya yang ada di luar dirinya. Takut kalau karirnya hancur, takut kalau kursinya itu diambil oleh orang, jabatannya itu digeser oleh orang. Ada ketakutan yang ada di luar dirinya. Tapi orang alim ini, dia sudah tidak takut pada sesuatu yang di luar dirinya. Tidak takut jabatannya hilang, tidak takut mobilnya nanti hilang, tidak takut istrinya keempat nanti minta cerai dan lain sebagainya. Itu sudah nggak ada ketakutan. Tapi takut pada yang ada di dalam diri, ada dalam dirinya. Jadi takut nanti jiwanya seperti apa misalkan. Takut nanti eh, dirinya itu masa depannya seperti apa, cita-citanya itu bisa tercapai atau tidak, itu orang alim. Ada jauh yang lebih tinggi yang levelnya di atas orang alim, yaitu orang khusus, ya. Jadi orang khusus ini dia itu sudah menghilangkan harapan, kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan yang itu baik yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya, yang diharapkan, yang ditakutkan itu hanya Allah. Ya, sudah nggak takut nanti masa depannya seperti apa. Dia sudah nggak ada kecemasan tentang itu. Dia sudah nggak ada ketakutan kalau anaknya Pak Lurah nanti misalkan tidak jadi dinikahi, itu pun juga nggak ada kecemasan soal itu. Jadi orang khawas ini, dia takut, itu takutnya hanya sama Allah. Sama manusia pun sudah nggak ada ketakutan. Bahkan barang-barang yang dimiliki, itu walaupun besok itu hilang, ya, misalkan mobilnya hilang, mobilnya itu mungkin sudah kena banjir, itu nggak ada kecemasan, biar itu semuanya hilang, ya, biar semuanya itu tergenang oleh air. Jadi nggak ada ketakutan. Ketakutannya, harapannya itu hanya Allah. Yang keempat ini yang sejati. Ini level yang paling tinggi yang disebut tauhidnya
orang khawas al-khawas, orang khusus yang paling khusus. Jadi apa? Harapan dan ketakutannya sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanya Allah. Jadi kalau orang awam masih takut pada sesuatu yang di luar dirinya, orang alim itu takut pada dirinya sendiri, ya, takutnya itu sifatnya itu subjektif. Kalau orang khawas ini takutnya hanya kepada Allah, kalau orang khawas al-khawas itu sudah tidak ada ketakutan lagi, sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada kecemasan lagi, karena yang ada itu hanya Allah. Bahkan dirinya ini, seorang khawas al-khawas itu sudah tidak memiliki harapan, tidak memiliki hasrat. Karena apa? Karena dirinya itu sudah lenyap. Dirinya itu sudah fana. Kemanusiaannya itu sudah nggak ada. Yang ada itu hanya Tuhannya. Walaupun dia itu makan, dia hidup, dia punya istri, itu ada. Tapi jiwanya itu sudah penuh dengan Allah. Hidupnya itu sudah hanya Allah dan tidak ada sesuatu yang itu selain Allah. Bahkan dirinya sendiri itu sudah nggak ada. Yang ada yang satu-satunya itu adalah Allah. Itulah puncaknya tauhid. Ketika orang sudah masuk kepada tauhid yang sejati, orangnya itu sudah kembali kepada perjanjian awal, perjanjian suci, ya, yaitu apa? Yaitu persaksian bahwa engkau itu adalah Tuhanku yang itu di alam mitsak. Dirinya itu mengalami kefanaan, dirinya itu lenyap. Ya, jadi bukan lenyap terbakar, lenyap kena sengatan itu enggak, melainkan apa? Jiwanya itu sudah diliputi oleh Tuhan, yang ada itu hanya Allah, yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Nah, itu ya. Jadi itu tauhid. Dan untuk agar kita bisa masuk ke dalam wilayah tauhid yang sejati, tauhidnya orang khawas al-khawas, kita itu harus melewati ini dulu, yaitu fana. Mungkin teman-teman yang mendengarkan boleh minum dulu. Oke, jadi fana bisa dipahami itu artinya rusak, binasa atau lenyap. Jadi apa namanya? Ketika seorang hamba ini apa? Melenyapkan seluruh sifat-sifatnya tercela dan diganti dengan sifat yang mulia. Artinya apa? Sifat-sifat tercela yang kemarin itu sudah musnah, sudah binasa. Lebih hakikinya yaitu apa? Kemanusiaan kita itu sudah fana. Kalau kita sudah fana, kemanusiaan kita itu sudah lenyap, maka nanti yang terjadi itu bako, ya. Artinya kita walaupun itu manusia, tapi kita itu langgeng, ya. Langgeng yang itu hidup di dalam dirinya Allah. Jadi untuk memudahkan arti fana, kayak teman-teman yang kemarin itu nggak tahu, sekarang itu sudah mengetahui. Ketidaktahuan yang kemarin itu sudah rusak, itu sudah lenyap diganti dengan pengetahuan yang sifatnya itu langgeng. Ya, kalau itu untuk bisa masuk tadi menjadi seorang yang khawas al-khawas, ya, jalan step kita harus fana dulu. Kemanusiaan kita itu harus lenyap. Ya, makanya kalau kita memakai kacamatanya Mansur Ibnu Halaj, jadi kemanusiaan kita ini sudah nggak ada, nasut kita itu sudah nggak ada, harapan, keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita, itu semuanya sudah fana. Kalau itu sudah fana, kemanusiaan kita nanti akan berubah menjadi lahudiyah. Jadi ketika nasutnya ini sudah lenyap, maka yang ada itu hanya lahud, ya. Lahud ini ketika Allah itu bertempat pada jiwanya seorang hamba. Katanya Junaid al-Baghdadi, jadi fana itu ketika seorang sufi itu terpesona melihat keindahan Tuhan. Dan dia tidak lagi menyadari apa saja, apapun itu, dia itu sudah tidak terpesona, hanya terpesona kepada Tuhan.
Ini gambarannya seperti orang yang itu jatuh cinta. Kayak teman-teman merasakan jatuh cinta, itu kan ada semacam keterpesonaan. Biasanya kalau sudah jatuh cinta, ya, yang dicari itu hanya satu orang itu, bahkan orang lain itu sudah nggak penting. Bahkan kalau teman-teman itu sudah bisa mendapatkannya, itu kan mengatakan dunia itu milik kita berdua dan semua orang itu hanya ngontrak hidup di dunia ini. Mereka harus membayar kontrakan untuk teman-teman misalkan. Loh, itu kan keterpesonaan. Nah, kalau itu masuk di wilayah fana, ketika seorang hamba itu terpesona melihat keindahan Tuhan, kayak teman-teman sadar nggak hari ini melihat keindahan Tuhan? Atau dalam versinya Syekh Abdul Qadir itu, Tuhan itu hadir. Tuhan itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, termasuk menampakkan yang itu ada di alam semesta ini. Kalau kita terpesona bisa melihat tajalinya Allah, maka kita akan mampu melihat keindahan Allah dan kita akan terpesona. Kalau kita sudah terpesona dengan keindahan Tuhan, maka apa? Sesuatu yang ada di dunia ini sudah nggak penting. Karena yang penting itu hanya Allah. Dan dunia ini sudah nggak indah lagi. Kemarin mungkin kita sudah ngejar mati-matian untuk mendapatkan urusan duniawi. Ketika kita sudah terpesona dengan Allah, ya, akhirnya apa? Kepentingan-kepentingan duniawi kemarin yang kita kejar mati-matian itu sudah nggak ada nilainya. Nilai satu-satunya apa? Yaitu Allah, ya. Jadi kemarin yang kita sibuk urusan dunia itu belum fana. Dan sekarang ketika kita sudah terpesona dengan Allah, ya, dengan Tuhan, dan hanya satu-satunya Tuhan yang itu punya nilai di dalam diri kita, artinya kita sudah fana, kita sudah langgeng, kita sudah hidup di dalamnya Allah. Dan bagi Junaid al-Baghdadi, fana ini memiliki 3 tingkatan. Ya, dan tingkatan yang nomor 3 ini yang paling sejati, yang paling hakiki. Coba kita cek dulu yang pertama. Jadi pertama itu, fana ketika seorang hamba itu mengekang keinginan atau hasrat jiwa dan menuju sifat kemuliaan. Ya, coba teman-teman keinginannya, hasratnya, cita-citanya, harapannya, itu kira-kira apa? Pasti tidak jauh dengan urusan duniawi. Kalau itu urusan duniawi, pasti itu urusan yang nanti membelenggu kita atau menipu kita. Kalau kita sibuk di situ, ya kita tidak akan bisa menuju Tuhan. Makanya apa? Untuk agar kita bisa fana, ayo kita mengekang keinginan hasrat-hasrat kita, hasrat manusiawi kita. Kemudian apa? Kemudian kita membangun sifat kemuliaan yang itu disebut takholak bi akhlakillah. Akhlak kita itu harus adil sebagaimana keadilannya Allah. Kalau hari ini kita hanya bisa adil untuk partai kita, untuk madhab kita, ayo sekarang kita step jauh lebih tinggi lagi, yaitu apa? Adil yang sifatnya universal. Semua orang kita sikapi dengan keadilan. Jadi adil yang tidak pilih kasih, adil yang tidak egoistik. Seperti kayak teman-teman, kalau kita memakai kacamatanya teologi cinta kasihnya Isa Al-Masih, ya, kalau kita hanya mencintai perempuan yang mencintai kita, ya kita nggak ada bedanya dengan orang ateis, orang yang tidak punya Tuhan, ya. Orang ateis yang tidak punya Tuhan, dia pun juga mencintai ceweknya yang mencintai dirinya. Kok kita sama dengan mereka? Ya kita nggak ada bedanya seorang hamba yang punya Tuhan. Makanya apa? Cinta kita tidak hanya sebatas satu cewek misalkan. Ya maksudnya apa? Kita harus mencintai semua manusia yang ada sebagaimana Tuhan yang itu mencintai semua makhluknya. Bahkan mencintai seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Ya, jadi yang pertama itu, untuk agar kita fana, ayo kita lenyapkan dulu hasrat keinginan kita, lalu kita ganti dengan keinginannya Allah, kita ganti dengan kemauannya Allah. Yang kedua apa? Ketika kita sudah mengekang keinginan, baru apa?
kita itu hasratnya akan lenyap, ya. Akhirnya kita itu tidak lagi sibuk mengejar duniawi. Yang kita kejar sekarang adalah sifatnya ukhrawi. Bahkan lebih tinggi lagi, yang kita kejar itu tidak hanya urusan surga dan neraka, tapi yang kita kejar itu adalah Allah. Jadi kalau teman-teman itu ilaihi rajiun, yang dikejar itu adalah Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalamnya Tuhan, seperti konsep tasawuf di awal tadi, maka apa-apa yang itu dimiliki oleh Tuhan, pasti kita dapatkan. Karena yang kita tuju itu adalah Allah. Tapi yang kita kejar itu hanya surga, lu bisa saja kita mendapatkan surga, tapi kita tidak bisa mendapatkan Allah. Tapi kalau kita mendapatkan Allah, otomatis kita akan mendapatkan surga. Jadi yang kedua apa? Ini ada hubungannya yang pertama. Ketika kita sudah melenyapkan seluruh keinginan kita, maka yang kita kejar itu bukan urusan duniawi lagi. Maka kayak Nasruddin Hujah, duniawi itu harus kita belakangi dan harus kita tunggangi sebagaimana keledai. Yang ketiga apa? Ketika hilangnya kesadaran manusia dan yang ada adalah kesadaran Tuhan. Inilah yang disebut tadi puncaknya tauhid yang dimiliki oleh orang sejati, orang khawas al-khawas. Orang yang khusus, yang itu paling khusus. Ketika apa? Ketika kesadaran kemanusiaannya itu sudah lenyap. Yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Kalau kita sudah bisa masuk ke level 3 ini, nanti kita hidup itu kemauan kita adalah kemauannya Allah. Kita berjalan itu dengan memakai kakinya Allah. Kita melihat itu pun juga yang melihat Allah. Artinya apa? Artinya kita sudah hidup di dalam Allah. Kita itu sudah bisa sudah bisa menyatu pada Allah. Ya, jadi walaupun individualitas kita itu fana, jasmani kita itu fana, tapi jiwa kita ini langgeng. Ya, jiwa kita itu sudah menyatu pada Allah. Katanya Junaid al-Baghdadi apa? Ketika kita sudah masuk di level 3, maka dia itu kekal melalui kekekalannya Allah. Meskipun saat itu juga dia sirna. Jadi kita itu sirna, kemanusiaan kita itu lenyap, tapi kita itu kekal. Kekal bersamaan dengan kekalnya Allah. Makanya dilanjutkan, dalam keadaan tersebut engkau adalah engkau dan sekaligus engkau bukanlah engkau. Engkau menjadi kekal di saat engkau telah sirna. Jadi apa? Ketika teman-teman itu kekal, ketika nasutnya, kemanusiaannya, keinginannya, hasratnya, itu ketika sudah sirna semuanya. Disitulah teman-teman kekal, kekal bersama Allah, kekal melalui Allah. Jadi ketika ahwal itu, katanya Junaid ya, ketika keadaan tersebut engkau adalah engkau dan sekaligus engkau bukanlah engkau. Jadi saat ini kamu itu manusia, tapi kamu hakikatnya itu bukan manusia yang kayak kemarin. Kamu itu sudah menjadi sesuatu yang baru yang itu kekal sebagaimana kekalnya Tuhan, karena kamu itu yang menciptakan Tuhan. Karena dulunya kamu itu sudah bersama Tuhan. Ya. Jadi untuk agar kita tadi bisa masuk ke wilayah tauhid yang itu khawas al-khawas dan kita nanti bisa masuk ke wilayah alam mitsak atau alam perjanjian yang dulu pernah kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan itu sebagai Tuhan yang kita sembah, maka jalannya apa? Kita harus melenyapkan seluruh keinginan-keinginan kita, bahkan kemanusiaan kita itu harus lenyap, disitulah baru kita kekal. Kalau kita sudah fana, kita sudah kekal, makanya nanti kita akan mendapatkan pengetahuan yang sejati. Kalau dalam bahasanya Junaid, kalau dalam bahasanya siapa? Junaid al-Baghdadi itu disebut ma'rifat. Ya,
Jadi makrifat ini bisa didapatkan seorang hamba ketika tauhidnya itu murni, ketika tauhidnya itu bukan tidak lagi ada ketakutan-ketakutan yang ada di luar dirinya. Tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirinya, melainkan apa? Semuanya itu sudah tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti itu hanya Allah. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Sudah nggak ada apa-apa lagi. Bahkan diriku nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Baru di situ prasyarat di mana kita mendapatkan ilmu. Ilmu yang paling hakiki, yang sumbernya itu dari Allah. Dan untuk agar kita bisa mendapatkan ilmu tentang ketuhanan, kita pun juga harus sirna, kita harus lenyap. Nasut kita yang itu sebagai manusia, itu harus diganti dengan lahudiyah, yaitu adalah kondisi ketuhanan yang sifatnya kekal. Baru di situ kita bisa kompatibel antara hamba dengan Tuhan. Hambanya ini sudah ada di dalam dirinya Tuhan. Disitulah jiwa kita sudah bisa menerima cahayanya Allah. Kalau dalam bahasanya Junaid al-Baghdadi, kita sudah mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang bukan dalam konsep, Tuhan bukan dalam definisi, atau Tuhan bukan dalam pemikirannya para filosof, bukan Tuhan itu, melainkan Tuhan yang sejati, ya, Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang adil yang kita ketahui hari ini itu bukan keadilan Tuhan karena manusia terbatas. Tapi kok si hambanya sudah mendapatkan makrifat, pengetahuan yang sejati, dia akan mengetahui keadilan Tuhan yang sebenarnya. Makanya apa dilanjutkan itu, saya bacakan saja. Pada hakikatnya manusia itu berada pada ketidaktahuan tentang hakikat Tuhan, sebagaimana tadi, di mana keadaan demikian ini baru disadarinya ketika datang makrifat kepadanya. Artinya apa? Makrifat itu mendatangi kita ketika jiwa kita itu sudah siap, ya. Jadi sebentuk anugerah yang itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sudah siap. Kalau hambanya itu belum siap, yuk kita tidak akan mendapatkan ilmu makrifat. Nah, jiwa yang siap ini apa? Ketika jiwanya itu sudah fana. Sekaligus apa? Tauhid kita pun juga sudah sempurna. Level kita itu khawas al-khawas, sekaligus kemanusiaan kita itu lenyap. Artinya jiwa kita itu sudah siap menerima makrifat yang itu dianugerahkan oleh Allah. Inilah ilmu yang paling sejati, ilmu yang itu tidak bisa dicari di alam realitas semesta ini, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di alam realitas sifatnya itu sementara, sifatnya itu berubah. Mungkin kebenaran hari ini yang kita akui kebenaran, mungkin 1 minggu ke depan itu sudah tidak menjadi kebenaran. Kebenarannya itu ada yang lebih hakiki lagi. Tapi yang namanya makrifat, pengetahuan yang itu sumbernya dari Tuhan, ya, kebenaran yang itu sumbernya dari Tuhan, sifatnya itu absolut, sifatnya itu hakiki, sejati, karena sumbernya langsung dari Tuhan, yang itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sudah siap menerimanya, jiwanya yang itu sudah suci, jiwanya yang itu sudah fana. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan pengetahuan yang sejati, ya, pengetahuan tentang hakikat ketuhanan, maka seorang hamba itu sudah akan bisa jatuh cinta kepada Tuhannya. Maka step selanjutnya apa? Yaitu divine love, ya. Artinya sebelumnya tadi kita sudah mengetahui Tuhan yang sesungguhnya, ya, bukan Tuhan yang ini dan itu, enggak, melainkan Tuhan yang sejati. Makanya tadi ada keterpesonaan, yang itu terpesona dengan Tuhan, yang lain itu sudah enggak penting, yang lain itu sudah tidak mengasihkan, yang lain sudah tidak indah, yang indah itu hanya Allah. Disitulah kita jatuh cinta. Apa sih itu jatuh cinta? Ya, katanya Junaid, ketika masuknya sifat-sifat yang dicintai,
ke dalam diri yang mencintai, yaitu sebagai ganti dari sifat-sifat yang mencintai. Kalau seorang hamba ini mencintai Tuhan, maka sifatnya yang kemarin yang itu sifat manusia, itu diganti dengan sifatnya Tuhan. Gambarannya kayak teman-teman, kalau punya cewek yang itu dicintainya, ceweknya kok sregep sholat tahajud, maka teman-teman itu pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh ceweknya. Yang mulanya kemarin gak suka tahajud, males tahajud, sekarang itu istiqomah tahajud. Artinya apa? Mengambil sifat-sifat yang dicintainya, yang itu diambil di dalam dirinya. Kalau sifat-sifat itu yang dimiliki oleh Tuhan, kok bisa kita ambil? Makanya tadi kita bisa takholak bi akhlakilah. Takholak kita atau akhlak kita itu adalah cerminan dari akhlaknya Allah. Dasarnya apa? Dasarnya divine love, cinta ketuhanan. Kita terpesona dengan Allah sekaligus tadi karena kita sudah ma'rifat, kita sudah mengenali Tuhan yang sesungguhnya. Dilanjutkan itu, apabila seseorang telah benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan, maka perhatiannya hanya akan tertuju padanya. Tiada lagi perasaan yang tertuju kepada hal-hal lain yang masih tertinggal pada dirinya. Pada saat yang sama, dia akan menjadikan tempat di segala sudut dalam hatinya hanya untuk Tuhan. Jadi apa? Hatinya itu sudah tidak bisa dimasuki oleh sesuatu yang lain karena sudah jatuh cinta pada Tuhan. Perhatiannya itu sudah tidak untuk yang lain. Yang kemarin itu perhatiannya untuk anaknya Pak Lurah, untuk anaknya Pak RT, sekarang kok sudah bisa divine love, maka perhatian-perhatian itu sudah hilang, sekarang hanya tertuju pada Allah. Karena sudah jatuh cinta sama Allah, karena sudah hanya terpesona kepada Allah. Yang lain yang ada di dunia ini rasanya kok sudah hampa, sudah nggak asik, sudah tidak menyenangkan. Menyenangkannya itu ketika bersama Allah, bersama yang kita cintai. Ya, itu ya. Jadi ketika kita sudah lenyap, sudah fana, ya, kita akan mendapatkan makrifat ilmu yang sebenarnya. Disitulah kita mengetahui Allah yang hakikat, yang sejati. Kalau kita sudah mengetahui Tuhan yang sejati, maka timbullah benih-benih cinta yang itu hanya mencintai Tuhan. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah mahabbah tadi ya, sudah divine love, maka kita akan meniru apa sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Sifatnya Tuhan itu akan kita tirukan. Ya, jadi hidup kita itu tidak hanya nasut, melainkan lahut. Hidup yang itu gambarannya Tuhan. Hidup kita itu rahmatan lil alamin. Hidup kita itu adil, yang adilnya itu universal. Cinta kita tidak hanya kepada Pak RT, tidak hanya kepada anaknya Pak Lurah, tapi mencintai semua manusia yang ada. Karena kita sudah mengambil sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yang itu kita ambil ke dalam diri kita. Dan Junaid al-Baghdadi ini menggambarkan ya seorang sufi yang itu tadi sudah makrifat dan sudah mahabbah, itu memiliki sifat pertama murah hati. Ini sebagaimana sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi murah hati itu apa? Suka memberi, suka menolong. Tangannya selalu memberi, dirinya nggak pelit, selalu sodakoh dan lain sebagainya. Kalau ada sufi kok dirinya nggak pelit ya, nggak mau mengulurkan tangannya, nggak suka menolong dan lain sebagainya, jangan-jangan dirinya itu nggak sufi, jangan-jangan dia itu hanya orang awam sebagaimana kita. Ya, yang jelas apa? Seorang sufi pasti murah hati sebagaimana sifatnya Nabi Ibrahim. Yang kedua apa? Punya sifat ridho atau rela sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu pengen disembelih oleh ayahnya yang itu atas perintahnya Allah. Nabi Ismail ini tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, dia ridho.
Kalau itu perintahnya Tuhan, maka akan saya laksanakan tanpa protes sekalipun. Hari ini kan kita dikit-dikit protes, dikit-dikit ngresah dan lain sebagainya. Ya artinya kita belum ridho, kita belum rela apapun yang itu kita terima, yang hakikatnya itu adalah dari Allah. Yang ketiga, sabar, sebagaimana Nabi Yakub. Jadi sabar itu bukan berarti kita itu orangnya lemah, orangnya itu pesimis, enggak, melainkan apa? Sabar itu sebentuk kekuatan. Ya, kita bertahan sampai hari ini karena kita itu sabar menghadapi apapun yang ada di depan kita. Ya, jadi di balik kita sabar, kita itu enggak boleh yang namanya ngeyel. Kita tetap rindu. Yang keempat, berkomitmen sebagaimana Nabi Zakaria. Maksudnya apa? Optimis. Optimis dalam melakukan kebaikan, komitmen atas perjanjian antara hambanya dengan Tuhan. Kalau sudah bertauhid, ya sudah, jadilah hamba yang baik, jadilah seorang manusia yang baik. Selanjutnya, di antara sifatnya seorang sufi, itu adalah suka menyendiri, suka uzlah, introspeksi diri, muhasabah diri sebagaimana Nabi Yahya. Karena apa? Dalam kesendiriannya itu, dirinya itu gembira, dirinya itu bahagia karena bersamaan dengan Allah, bertemu dengan yang dicintainya. Kayak teman-teman hari ini punya cewek, itu misalkan uzlah di gelap-gelapan, misalkan uzlah di mana bersama orang yang dicintainya, rasanya kan membahagiakan, ya, rasanya kan menyenangkan, bahkan nggak pengen jauh dengan Allah, nggak pengen jauh dengan yang dicintainya. Coba teman-teman, sekali-kali setiap malam itu uzlah, tidurnya jam 1, ya, menyendiri di dalam kamar atau di dalam masjid, atau kalau masjidnya lantai 2 ya di lantai 2, menyendiri di situ. Terserah mau memegang tasbih, mau memegang buku, ya, HP-nya disingkirkan dulu. Lalu pertanyakan, who am I? Aku ini siapa? Tujuanku mau kemana dan lain sebagainya. Kemudian apa? Yaitu sifat sederhana, enggak berlebih-lebihan. Sebagaimana Nabi Musa, ya, menjadi manusia yang apa adanya, jangan dibuat-buat. Kalau teman-teman kok hidupnya dibuat-buat, gaya hidupnya dibuat-buat, itu artinya bukan asli, bukan yang hakiki. Karena apa? Karena dirinya penuh dengan topeng-topeng. Itu semuanya palsu. Yang sejati itu yang mana? Yaitu yang sederhana, yang apa adanya. Kemudian apa? Sebagaimana Nabi Isa yang itu suka mengembara, suka rihlah, ya, mengembara mencari kebenaran. Tidak selesai hanya satu kebenaran, tidak puas hanya satu kebaikan, melainkan apa? Harus menggali kebaikan-kebaikan yang lain dengan cara mengembara. Yang terakhir sebagaimana Nabi Muhammad, yaitu apa? Rendah hati. Walaupun disakiti, dicaci maki, tapi tidak pernah membalas. Ya, walaupun dibohongi, diintimidasi, diancam, tapi tidak pernah mengancam. Itulah rendah hati. Kalau teman-teman hari ini disakiti atau diintimidasi, dizolimi dan lain sebagainya, ayo kita tiru sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad yang itu dimiliki oleh para sufi. Oke, itu ya. Itulah sifat-sifat yang menjadi karakternya para sufi, yang itu tercermin pada karakternya para nabi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada nasihatnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Katanya beliau apa? Ada 4 perkara yang dapat mengangkat seseorang untuk menuju kedudukan yang tinggi, meskipun amal dan ilmunya itu sedikit, ya. Jadi ilmu kita sedikit, amalnya sedikit, tapi kok kita bisa mendapatkan kedudukan atau derajat yang tinggi. Caranya bagaimana? Ya, katanya beliau apa? Kita harus memiliki yang namanya kemurahan hati, pemurah.
Ya, artinya apa? Kita nggak pelit, suka menolong, suka memberi, walaupun tidak ada orang yang meminta, tapi kita sudah memberinya. Walaupun tidak ada orang yang itu misalkan meminta pertolongan dan lain sebagainya, tapi kita sudah memberinya, kita sudah menolongnya. Itulah yang disebut pemurah. Kemudian apa? Kerendahan hati. Kita nggak sombong, kita nggak kikir. Dalam istilah sufi apa? Hidup zuhud yang sederhana. Yang ketiga, dermawan. Suka memberi, orangnya ahli sodako. Yang terakhir, yaitu akhlak yang mulia. Itulah sifat 4 yang menjadikan kita punya kedudukan yang agung, walaupun amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, tapi kita mendapatkan kedudukan yang mulia. Katanya beliau apa? Itulah kesempurnaan iman. Jadi iman yang sempurna ketika orangnya itu murah hati, orangnya itu sederhana, orangnya dermawan, akhlaknya itu mulia. Oke, itu ya. Terakhir, ini pun ada juga nasihatnya beliau. Katanya Junaid al-Baghdadi apa? Alamatu i'radillahi anil abdi ayyushgilahu bima la ya'nihi. Jadi, alamat atau tanda Allah itu tidak peduli pada hambanya, ya. Ketika Allah itu menjadikan hambanya itu sibuk pada hal-hal sesuatu yang gak penting. Coba dicek ya, yang kita lakukan tiap hari ini penting gak sih? Manfaat gak sih? Ada kebaikannya gak sih? Kalau kok ternyata yang kita lakukan iseng-iseng, gak ada nilainya, gak ada kebaikannya, mungkin Allah itu apa? Sudah tidak peduli dengan kita. Artinya hidup kita itu terlantar. Hidup kita itu hanya iseng, nggak bermutu. Hidupnya hanya itu saja. Tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan perjuangan dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa Allah itu sudah tidak peduli dengan kita. Maka hati-hati. Maka hari ini coba dicek apakah rotasi aktivitas hidup kita ada manfaatnya, ada nilainya. Coba dipertanyakan. Kalau ternyata kok nggak ada, maka ayo kita perbaiki diri kita. Kita ilaihi roji'un. Kita step by step untuk agar bisa kembali pada Allah. Oke, baik. Sekian itu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kita mengambil sedikit saja hikmah dari Syekh Junaid al-Baghdadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.